Indonesia kaya ragam budaya, satu cintanya pada semua yang ada. Eloknya sungai mengalir jauh ke laut, birunya samudra memeluk pulau-pulau. Halo teman-teman kecil, selamat datang kembali di kelas Jagat Raya dari Puspanusa Montessori. Bertemu kembali dengan Miss Rifda pada sesi yang kedua. Pada sesi yang kedua ini, Miss Rifda akan mengajak teman-teman kecil untuk berjalan-jalan mengelilingi berbagai sabana yang terkenal yang ada di Indonesia. Lalu kita juga akan bermain sensori sambil menemukan huruf-huruf yang ada di rerumputan. Yuk kita siapkan sama-sama bahan-bahannya. Berikut ini adalah bahan-bahan yang akan kita butuhkan pada sesi kegiatan kita yang kedua. Yang pertama kita akan membutuhkan gambar besar, ada 4 buah gambar. Kita akan membutuhkan gambar besar, ada 4 buah gambar. Yang pertama ada sabana dari Sabana Gunung Bromo, lalu Taman Nasional Rinjani, Taman Nasional Alas Purwo, dan Taman Nasional Balura. Kita nanti akan bersama-sama mengenal apa saja sih ciri khas dari sabana-sabana tersebut. Lalu pada kegiatan yang kedua kita akan membutuhkan beras yang berwarna hijau yang akan kita gunakan sebagai rumput, lalu huruf-huruf yang nantinya kita akan sembunyikan di bawah rumput. Apakah teman-teman kita sudah siapkan alat dan bahannya? Apabila sudah, kita mulai dari kegiatan kita yang pertama, yaitu mengenal sabana yang ada di Indonesia. Kita akan simpan terlebih dahulu yang ini. Oke, sudah akan tunjukkan gambarnya kepada teman-teman kecil. Berikut ini adalah gambar dari sabana yang ada di Gunung Bromo. Wah, apakah teman-teman kecil ada yang sudah pernah berkunjung ke Gunung Bromo? Apabila teman-teman kecil lihat di Gunung Bromo itu, kita bisa mendaki ke bagian atas gunungnya, di mana terdapat kawah di bagian bawahnya, lalu juga terdapat berbagai ekosistem yang dapat kita lihat. Salah satunya adalah sabana atau padang rumput. Nah, Gunung Bromo itu sendiri letaknya ada di Jawa Timur, teman-teman kecil, tepatnya di Kabupaten Malang. Nah, padang sabananya itu luas sekali membentang, yang berada di sisi selatan Gunung Bromo. Nah, sekilas kalau kita lihat hamparannya itu bentuknya permukaannya adalah membukit-bukit ya. Biasanya disebut juga dikenal, kalau kita ke Bromo, dikenalnya dengan Bukit Teletubbies. Teletubbies itu merupakan salah satu kartun yang dahulu bukitnya bentuknya seperti ini ya, berbukit-bukit seperti ini. Nah, biasanya kalau kita ingin berwisata ke Gunung Bromo ini akan disediakan beberapa penyedia jasa yang menyediakan jeep. Teman-teman kita juga bisa berkunjung dan mencoba mengendarai kuda di sana. Nah, padang savana yang terkenal ini namanya adalah Lembah Jemplang. Di sana teman-teman kecil akan merasakan suasana yang sejuk karena banyaknya rumput-rumput dan tumbuhan hijau, jadi agak sedikit dingin dan sejuk. Kalau teman-teman kecil ke sana, teman-teman kecil akan melihat perbedaan yang cukup kontras dari beberapa ekosistem yang ada di Gunung Bromo, di mana biasanya cenderung gersang dan juga berdebu atau permukaan pasir. Kalau teman-teman kecil melihat sabananya, wah, teman-teman kecil akan disajikan dengan pemandangan yang hijau penuh dengan rerumputan. Nah, itu tadi sabana Gunung Bromo yang ada di kaki Gunung Bromo. Selanjutnya kita akan mengunjungi Taman Nasional Gunung Rinjani. Nah, Taman Nasional ini terletak di Gunung Rinjani, tepatnya di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Apakah ada yang sudah pernah mengunjungi Taman Nasional Gunung Rinjani? Nah, ekosistemnya ini sebenarnya juga banyak teman-teman kecil. Ada jenis hutan hujan tropik, ada berbagai jenis, termasuk salah satunya adalah sabana yang bisa kita lihat bentuknya juga berbukit-bukit ya, cenderung permukaannya tidak datar.
Lalu juga ada pepohonan yang tumbuh juga, ada hewan-hewan juga yang hidup di sana. Karena memang taman nasional, maka biasanya dijadikan juga sebagai tempat penelitian dan juga sumber pengumpulan data-data, selain juga dijadikan tempat wisata atau pendidikan. Nah, terdapat padang sabana yang cukup luas yang ada di Taman Nasional Rinjani, yaitu padang savana dan daun sembalun lawang. Nah, luasnya itu terbentang sepanjang 6 km dan biasanya dijadikan titik awal bagi para pendaki gunung. Ketika menuju ke sana memang dibutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar 1 sampai 1,5 jam. Biasanya direkomendasikan untuk datang ke sana itu jam 4 sore agar dapat teman-teman kecil agar dapat bisa melihat matahari yang terbenam. Oh, pasti indah sekali ya dapat melihat matahari terbenam dari gunung. Nah, kawasan ini didominasinya dengan tumbuhan rerumputan yang tumbuhnya itu menjulang tinggi sekali, kisarannya 1 sampai 1,5 meter. Jadi sebenarnya tinggi sekali ya teman-teman kecil kalau kita ke sana. Biasanya di padang rumput sabana dan daun sembalun lawang ini ada atraksi yang bisa kita lihat, yaitu atraksi dari para penggembala sapi yang memanggil sapi-sapinya. Nanti tiba-tiba sapi-sapinya itu akan keluar dari semak-semak atau hutan di mana tempat mereka bersembunyi. Nah, selain sabana, di Taman Nasional Rinjani juga terdapat danau segara anak, air terjun, dan juga pemandian. Jadi banyak ya ekosistem lainnya yang dapat teman-teman kecil temukan di Taman Nasional Rinjani. Oke, selanjutnya kita akan berkunjung ke Taman Nasional Alas Purwo. Wah, kalau teman-teman kecil lihat Taman Nasional Alas Purwo ini banyak juga rerumputan ya. Lalu ada pohon juga, di bagian hamparannya pun luas membentang dan permukaannya cenderung datar. Di Alas Purwo ini merupakan salah satu taman nasional juga yang ada di Indonesia. Tepatnya terletak di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Di Jawa Timur juga nih. Apabila di Taman Nasional Alas Purwo ini wilayahnya itu besar sekali ya, sampai 43.000 hektar, di mana juga terdapat berbagai jenis tipe ekosistem, mulai dari hutan mangrove, pantai, hutan hujan tropis, juga sabana. Tingkat keragaman flora atau tumbuhannya pun juga sangat beragam dan sangat tinggi, bahkan hingga lebih dari 700 jenis tumbuhan. Nah, ada salah satu sabana yang ada di Taman Nasional Alas Purwo, yaitu Sabana Sadengan. Nah, lokasi ini merupakan salah satu andalan di Taman Nasional Alas Purwo karena menyajikan ekosistem yang lengkap dengan binatang-binatang liar di habitat aslinya. Salah satunya adalah kerbau ya, di sini teman-teman itu bisa lihat. Ada juga banteng, babi hutan, hingga ada burung merak. Biasanya jika teman-teman kecil ingin melihat aktivitas alami satwa-satwa liar ini, teman-teman kecil bisa berkunjung di pagi hari sekitar pukul 6 sampai 9 pagi atau sore hari sekitar pukul 3 sampai 5 pagi. Nah, sabana ini merupakan salah satu habitat asli dari banteng, kijang, dan juga rusa. Luasnya itu sekitar 80 hektar dan biasanya dijadikan tempat untuk memberi makan hewan-hewan atau feeding ground. Di sini juga ditanami jenis-jenis rumput yang beragam seperti rumput balung, lamuran, dan juga merakan. Oke, kita akan lanjutkan ke sabana lainnya, yaitu Taman Nasional Baluran. Taman Nasional Baluran ini merupakan salah satu kawasan pelestarian alam juga yang merupakan ekosistem asli yang ada di Situbondo, Jawa Timur. Nah, biasanya karena Taman Nasional ini dibangun dari ekosistem yang asli, maka biasanya dijadikan sebagai tempat penelitian, pendidikan, budidaya, juga selain dijadikan tempat pariwisata dan rekreasi.
Nah, sebagian besar Taman Nasional di Baluran ini isinya adalah sabana. Luas sekali, melintang, dan terdapat berbagai macam sabana. Salah satunya ada sabana Balanan, Kramat, Talpat, Labuhan, Merak, Air Tawar, Kerang Tekok, dan sekitarnya. Nah, salah satu satwa yang menjadi maskotnya atau ciri khas Taman Nasional Baluran adalah banteng. Nah, selain itu terdapat juga fasilitas pengamatan satwa seperti ayam hutan, merak, rusa, kijang, dan sebagainya. Juga terdapat fasilitas-fasilitas adat yang bisa teman-teman lihat ketika berkunjung ke Taman Nasional Baluran. Nah, selain itu, di Taman Nasional Baluran juga terdapat wisata bahari seperti memancing, menyelam, dan juga jika teman-teman kecil datang, suka ada rusa-rusa yang mungkin sedang berkelahi atau atraksi hewan-hewan lainnya yang sedang seperti kera yang sedang memancing kepiting atau rajungan. Nah, jika teman-teman kecil amati, terdapat berbagai perbedaan ya. Ada sabana yang tumbuhannya, rerumputannya warnanya hijau sekali seperti ini. Biasanya sabana ini akan berubah warna rerumputannya tergantung dengan musim atau iklim yang ada di Indonesia. Apabila iklimnya sedang hujan, banyak hujan yang turun, maka sabananya cenderung rumputannya akan tumbuh menghijau seperti ini. Apabila masuk ke musim kemarau, biasanya mulai berubah menjadi kecoklatan atau kekuningan seperti kedua ini ya. Ini karena memang sudah masuk ke musim kemarau di mana curah hujannya jadi lebih rendah. Apabila hujannya sangat rendah curah hujannya, maka sabananya, rumputan yang di sabana bisa berubah menjadi kecoklatan, kehitaman, cenderung seperti ini. Karena biasanya apabila di musim kemarau, ketika angin bertiup dan terjadi gesekan antar rumput, biasanya juga suka menghasilkan api yang membuat rumput-rumputan itu terbakar sehingga tanahnya terlihat seperti ini. Apabila teman-teman kecil mau berkunjung ke Taman Nasional atau sabana yang ada di Indonesia, bisa berharap teman-teman kecil bisa tetap menjaga kebersihan dan iklim alami dari ekosistem tersebut. Jadi jangan sampai merusaknya. Oke, tadi kita sudah berjalan-jalan bersama-sama melihat sabana yang terkenal yang ada di Indonesia. Selanjutnya kita akan bermain sensori sambil menemukan huruf-huruf. Teman-teman kecil bisa siapkan beras dan juga huruf-hurufnya. Kita akan perlihatkan lebih dahulu satu persatu hurufnya. Kita akan letakkan di tray atau nampan berukuran besar yang teman-teman kecil miliki di rumah. Kita akan coba lihat hurufnya satu persatu ya. Sudah punya huruf yang pertama, ada huruf A. Apakah teman-teman kecil mau ikut sebutkan hurufnya? Ada huruf B, ada huruf C, D, E, F, G, H, I. Teman-teman juga bisa letakkan secara terbalik seperti ini. J, K,
M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, dan X. Oke, apabila teman-teman kecil sudah sebar seperti ini, kita akan tuangkan pasirnya. Pasirnya maksudnya beras yang berwarna hijau yang kita akan pura-pura jadikan sebagai rumput. Teman-teman kecil bisa gunakan gunting untuk membukanya. Ada yang mau coba sentuh terlebih dahulu? Kita bisa taburkan ya. Kita taburkan hingga menutupi semua huruf-hurufnya. Sekarang kita bisa coba sentuh sambil kita temukan huruf-hurufnya. Nah, sudah temukan satu. Huruf apakah ini? Ada huruf W. Kita bisa simpan. Ada lagi hurufnya. Ada yang mau sebutkan hurufnya bersama-sama? T. X, ada I, O, ada dua huruf yang bisa ditemukan, A, Q, J. Teman-teman kecil boleh lanjutkan sampai menemukan semua huruf-hurufnya. Teman-teman kecil juga bisa ulangi lagi aktivitasnya apabila teman-teman kecil inginkan. Itu dia tadi kegiatan kita pada sesi yang kedua. Terima kasih banyak teman-teman kecil. Itu dia tadi kegiatan kita pada sesi yang kedua, teman-teman kecil. Kita sudah mengenal dan berjalan-jalan bersama-sama mengenal padang rumput yang ada di Indonesia. Lalu kita juga sudah bermain menemukan huruf dengan menggunakan beras berwarna hijau sebagai rumput. Semoga teman-teman kecil dapat menikmati pengalamannya dan kegiatannya di rumah. Sampai bertemu kembali pada sesi berikutnya. Sampai jumpa. Dah.